Iwan. Iwan, selamat siang Iwan. Iwan, tadi kami mendengar suara ledakan beberapa kali di depan Makobrimob. Kami juga melihat adanya mobil ambulans yang masuk ke kerumunan massa. Apakah ada korban jiwa di sana atau korban luka di sana yang kemudian sudah dibawa? Pelemparan ini, asap ini asalnya dari mana? Ledakan-ledakan atau letupan yang terdengar itu juga asalnya dari mana, Iwan? Ini suasananya di sini kalau bisa dilihat dan sangat rusuh begitu ya. Dalam kita laporan korban itu tidak pasti ada korban, tapi kami sendiri melihat ada seseorang yang membawa bom molotov tapi kemudian terbakar di tempat yang akan melempar. Jadi memang sudah ada pasti sudah ada korban, hanya saja kami sendiri tidak bisa memastikan korban ini nama siapa, kemudian bagaimana nanti berjalan, apakah ada luka-luka, dan kemudian karena banyak lempar-lemparan batu, pasti juga di sini ada juga yang mengalami luka-luka ringan atau luka berat. Tetapi sekali lagi, karena kami sendiri masih berada di lokasi yang terlihat cukup terang ini, maka kami sendiri tidak bisa memverifikasi ataupun informasi lebih lanjut terkait dengan ada jatuhnya. Maka kami sendiri belum bisa memverifikasi ataupun mencari informasi lebih lanjut terkait dengan ada jatuhnya korban jiwa dari pihak pendemo ataupun dari pihak aparat. Sebenarnya tadi mulai ramai ini sekitar setengah jam yang lalu. Sebelumnya ini suasana di kawasan Gitang ini sebenarnya awalnya itu cukup kondusif begitu ya, karena dibantu juga oleh TNI begitu untuk pengamanannya, dan tampaknya para pengunjuk rasa ini sangat percaya dengan TNI, lebih percaya dengan TNI dan kemudian bisa diredam. Tetapi kemudian memang ada provokasi baik dari pihak pengunjuk rasa maupun dari pihak lain begitu, yang kemudian terjadilah aksi saling lempar. Bahkan sempat juga ada semacam aksi vandalisme di depan di gerbang Makobrimob ini, seperti bisa dilihat tulisan-tulisan, ada tulisan-tulisan begitu ya. Kemudian juga patungnya juga itu dicoret-coret seperti itu, dan kemudian tiba-tiba dari markas Brimob, aparat keamanan Brimob tiba-tiba keluar dan kemudian masa akhirnya dipukul mundur, dan dari kepolisian menembakkan banyak sekali gas air mata, bahkan mengenai juga ke petugas TNI yang tadinya menenangkan massa. Kami harus agak menyingkir sebentar. Ya, inilah situasinya karena kami sendiri harus mengamankan diri terlebih dahulu. Banyak sekali gas air mata yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memecah massa. Jadi massa ini terdiri dari dua arah. Dari arah Tugu Tani ada massa, dan dari arah Atrium Senen juga situ ada kumpulan massa. Jadi posisi Makobrimob yang berada di kawasan Kuitang di tengah-tengah ini diapit oleh dua kelompok massa. Jika tadi pagi memang ada aparat TNI yang berhasil menenangkan suasana, tapi karena saat ini kemudian mereka juga terkena gas air mata, akhirnya aparat dari TNI yaitu dari Marinir dan dari Kostrad juga akhirnya ikut mundur, dan sekarang situasinya seperti yang bisa dilihat ini. Dan tadi juga kami sempat melihat adanya tuntutan dari massa pengunjuk rasa dari kalangan ojol, yang sebenarnya mereka meminta agar setidaknya para tersangka itu bisa ditampilkan ke hadapan mereka. Mereka ingin melihat bagaimana tampang para pelaku pelindasan rekan mereka pada hari kemarin itu, dan kemudian juga mereka meminta masuk untuk ke dalam markas Makobrimob ini. Akan tetapi tentu saja itu tidak bisa diindahkan oleh aparat dari Brimob karena jumlahnya yang terlalu banyak. Namun dari masa pengunjuk rasa juga tidak percaya adanya perwakilan dari pihak mereka sendiri begitu. Jadi mereka ingin semuanya masuk. Situasinya saat ini agak tenang sedikit. Tapi kita lihat beberapa ada massa juga yang berupaya coba memasuki markas Brimob. Jika kita bisa lihat sebenarnya rangkaian kerusuhan ini awalnya adalah aksi unjuk rasa di gedung DPR pada hari kemarin. Unjuk rasa yang dilakukan ini sebenarnya hanyalah keluh kesah dari masyarakat akan ketidakadilan ataupun
yang mereka rasakan setiap hari, seperti misalnya adanya tunjangan bagi anggota DPR yang sebanyak 50 juta per bulan untuk perumahan, kemudian juga adanya perkataan-perkataan dari anggota parlemen ataupun dari pemerintahan yang menyakitkan bagi rakyat begitu ya. Dan jika saja para pejabat kita, para anggota parlemen kita itu mau mendengarkan aspirasi masyarakat, tentu kerusuhan ini tidak harus terjadi. Dan kericuhan yang berada di kawasan Kuitang Senen ini tentu saja bukan hanya merugikan secara fisik seperti kerusakan dari markas Brimob, tapi juga secara ekonomi juga dipastikan rugi, karena kawasan Kuitang ini dekat sekali dengan kawasan ekonomi, yaitu Pasar Senen, Atrium Senen, dan banyak sekali toko-toko di tempat ini, ataupun ini termasuk pusat pemerintahan yang terpaksa tutup ataupun tidak bisa melakukan aktivitasnya karena adanya aksi unjuk rasa yang terjadi sejak malam hingga pagi ini, hingga sore ini maksud kami. Dan kami sendiri belum mengetahui sampai kapan kira-kira aksi ini masih akan terus, karena masa masih banyak sekali sini dan kemungkinan akan terus bertambah begitu. Terus sementara itu yang kami laporkan dari kawasan Kuitang Senen ke atas, kembali ke Anda. Baik, Iwan, terima kasih Iwan. Tetap jaga keselamatan Anda di sana, Iwan. Dan juga rekan-rekan di lokasi tetap jaga terus keselamatan Anda.